Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang soleh-solehah, alhamdulillah kita bertemu dalam pelajaran fikih ya. Kali ini materinya tata cara ibadah haji. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami tata cara ibadah haji. Tata cara ibadah haji ya. Adapun tata cara haji secara ringkas ya dan sesuai sunnah yaitu 1. Ihram. Apa? Yaitu usai melakukan umroh kita tunggu tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut hari tarwiyah. Ya, yang tidak haji kan melaksanakan puasa tarwiyah. Maka mulailah ihram di hotel masing-masing di Makkah yang diawali dengan mandi dan pakai parfum di badan, bukan di pakaian. Kemudian setelah pakai pakaian ihram, bacalah doa ihram ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma hajjan, yang artinya aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Ini merupakan kemudian niat haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat haji dengan berikhram karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua mabit ya, setelah itu mabit atau bermalam di Mina. Itu pada hari tarwiyah ya. Lalu berangkat ke Mina pada pagi hari setelah terbit matahari, yakni tanggal 8 Dzulhijjah tersebut. Nah, sesampai di Mina, qashar tanpa dijama ya, salat qashar tanpa dijama antara duhur dan asar. Artinya dikerjakan sholat duhur 2 rakaat pada waktunya dan asar 2 rakaat pada waktunya. Oke, demikian pula sholat maghrib dan isya diqashar tanpa dijama. Nah, bermalamlah di Mina agar bisa sholat subuh di sana, sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, kemudian yang ketiga adalah wukuf atau berdiam diri di Arafah. Usai sholat subuh di Mina, berangkat ke Arafah setelah terbit matahari. Yaitu kapan? Waktu itu sudah tanggal 9 Dzulhijjah. Terbit matahari itu sudah 9 Dzulhijjah sambil bertalbiyah. Ya. Masih ingat ya bacaan talbiyah? Labbaika Allahumma labbaik dan seterusnya. Nah, tiba di Arafah dilakukan sholat duhur dan asar 2 rakaat, yaitu di jamak takdim dan qashar. Jika sudah jelas berada dalam batas Arafah, berdoalah sambil angkat tangan. Di sini tidak ada doa yang diwajibkan, jadi bebas berdoa apa saja. Namun, jika mau berdoa maka pakailah doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan dan perbanyak membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan tetaplah berdoa sampai tenggelam matahari. Ingat, jangan sampai waktu kalian habis untuk bicara dan jalan-jalan. Gunakan baik-baik untuk berdoa, karena Allah Ta'ala mendekat ke langit dunia di hari Arafah ini. Ingat, jangan sampai tinggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Nah, anak-anak, yang keempat, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Tinggalkanlah Arafah setelah matahari terbenam menuju Muzdalifah. Setiba di Muzdalifah, langsung kerjakan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir dan qashar. Artinya maghrib dikerjakan di waktu isya, maghrib tetap 3 rakaat, sedangkan isya 2 rakaat. Nah, usai sholat, istirahat dan tidur.
Jangan ada kegiatan karena besok ada kegiatan berat, yaitu jika mau berwitir sebelum tidur seperti kebiasaan Anda sehari-hari, mengambil batu kerikil untuk persiapan lempar jumroh. Ini ya kegiatannya. Kemudian bermalamlah di Musdalifah sampai subuh agar bisa mengerjakan sholat subuh di sana. Usai sholat subuh, duduk, banyaklah berzikir dan berdoa sambil angkat tangan atau bertalbiyah dan berzikir. Nah, jangan tinggalkan Musdalifah. Selain orang-orang yang lemah seperti orang yang sudah tua, lansia, wanita, anak kecil, petugas haji ya. Orang ini boleh pergi setelah pertengahan malam. Nah, anak-anak, sekarang yang kelima adalah melempar jumroh akobah atau kubro. Tinggalkanlah Musdalifah sebelum terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah hari Id sambil bertakbir, bertalbiyah menuju Mina untuk melempar jumroh. Boleh pungut batu yang seukuran antara biji coklat dan biji kacang di mana saja, baik di perjalanan menuju Mina atau di Mina sendiri ataupun di mana saja. Lemparkanlah jumroh akobah setelah terbitnya matahari sebanyak 7 lemparan batu kecil yang Anda pungut tadi ya. Ketika melempar menghadap jumroh, maka jadikan Makkah sebelah kirimu dan Mina, lokasi perkemahan itu, sebelah kananmu. Setiap kali melempar batu kecil tersebut, ucapkan apa? Allahu Akbar dan usahakan masuk ke dalam kolam. Jika meleset dari kolam, ulangi. Dan seusai melempar, putuskan talbiyah. Nah, anak-anak, 6 ya, yang keenam yaitu mencukur rambut atau tahallul pertama. Seusai melempar jumroh, maka gundullah rambut kalian atau pendeklah cukur rata atau dicukur paling sedikit 3 helai. Adapun wanita, maka potong rambut sendiri dengan gunting yang dibawa seukuran 1 ruas jari. Nah, dengan ini berarti Anda telah melakukan tahallul awal. Maka sekarang boleh pakai pakaian biasa, menggunakan parfum, menggunting kuku, bulu, dan lain-lain. Namun jima dengan istri masih belum boleh. Oke, yang ketujuh adalah menyembelih kambing. Sembelihlah kambing tanggal 10 Dzulhijjah atau setelahnya pada hari-hari tasyrik. Kapan hari tasyrik? Yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dilarang keras menyembelih kambing sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Barang siapa yang menyembelih sebelum tanggal tersebut, maka sembelihannya tidak sah, harus diganti atau puasa 3 hari pada hari-hari tasyrik ya, dan 7 hari di Indonesia. Bagi petugas pembeli dan penyembelih kambing yang biasanya dijabat oleh ketua kloter atau pembimbing, maka kami nasihatkan agar takut kepada Allah, jangan sampai menyembelih hadyu atau kambingnya sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Jika itu dilakukan, maka kalian telah berdosa karena membuat ibadah orang kurang pahalanya. Jika pengurus ambil keuntungan dari kambing yang disembelih sebelum tanggal 10 Dzulhijjah tersebut, maka ia telah memakan harta orang dengan cara yang haram dan batil. Nah, bertakwalah kepada Allah dan takut pada hari kalian akan diadili di padang mahsyar nanti di hari kiamat. Nah, kemudian menyembelih hewan korban bagi jamaah haji tidak wajib. Yang wajib hari itu adalah menyembelih kambing yang memang wajib dilakukan oleh haji tamato atau kiron. Itu karena dam ya. Kalau melaksanakan haji tamato dan kiron kan harus bayar dam. Damnya apa? Menyembelih seekor kambing. Yang pelaksanaan haji yang tidak terkena dam apa? Yaitu haji ifrat. Oke, kambing ini disebut hadyu, had atau dam. Jangan sampai tertipu dengan sebagian orang yang tidak takut kepada Allah, yang mewajibkan potong hewan korban di waktu lain, padahal tidak wajib karena hanya semata-mata ingin meraih keuntungan yang
banyak. Nah, sekarang yang ke-8 adalah tawaf ifadah. Setelah cukur dan memakai baju biasa, berangkat menuju Makkah untuk tawaf ifadah. Melakukan tawaf bagaimana umroh ya, sebanyak 7 putaran, lalu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian mengarahkan ke keran air Zam-Zam untuk minum sebanyak-banyaknya. Anak-anak, yang ke-9 adalah sa'i. Ya. Berikutnya sa'i, Anda menuju ke Safa dan lakukan amalan-amalan sebagaimana telah dijelaskan pada tata cara umroh tadi di atas ya. Nah, usai 7 putaran maka Anda dianggap telah bertahalul kedua namun tanpa bercukur rambut lagi. Maka dengan ini Anda dibolehkan melakukan jima dengan istri. Nah, sekarang tawaf ifadah dan sa'i boleh dilakukan pada hari tasyrik atau sisa hari-hari haji lainnya selama di sana. Tapi lebih cepat, lebih bagus. Namun ingat, jangan sampai jima sebelum lakukan 2 hal ini. Ya. Kemudian yang ke-10 mabit atau bermalam di Mina. Ya. Setelah tawaf ifadah dan sa'i di Makkah, maka kembali ke Mina untuk bermalam 2 atau 3 hari. Ya, bermalam di sana itu wajib hukumnya, karena termasuk wajib haji. Nah, selama 3 hari di Mina, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya dikerjakan dengan cara qashar. Artinya duhur 2 rakaat pada waktunya, asar 2 rakaat pada waktunya, dan maghrib tetap pada waktunya, ya, serta isya 2 rakaat pada waktunya. Kemudian siang harinya tanggal 11 setelah zuhur berangkat ketiga jumroh untuk melempar, ya, dan ambil batu di mana saja sebanyak 21 biji karena 7 kali 3. Kemudian Anda berangkat ke tempat pelemparan dan lemparlah 3 jumroh tersebut yang dimulai dengan jumrah sughra dekat Masjid Khaif sebanyak 7 kali. Di jumrah ula, ya, nanti 3 jumrah kan, jumrah ula, wusta, dan akobah. Jumrah ula atau sughra ini lakukan sebanyak amalan berikut. Ketika melempar di sini menghadap jumroh dengan menjadikan Makkah sebelah kiri dan Mina yaitu perkemahan sebelah kanan. Yang kedua, melempar jumrah sughra dengan batu kecil sambil mengucap Allahu Akbar setiap kali lemparan. Cari tempat sunyi untuk berdoa. Di sini menghadap ke kiblat sambil angkat tangan. Nah, lalu Anda menuju jumrah wusta yang tengah, dilakukan 3 amalan yang Anda lakukan tadi di jumrah wusta. Selanjutnya menuju jumrah kubra yang disebut jumrah akobah dan lakukan juga amalan ini di jumrah sughra dan wusta. Cuma di sini Anda tak dianjurkan berdoa, tapi langsung pergi. Inilah yang dilakukan pada tanggal 11 Dzulhijjah. Nah, pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah, lakukanlah saat itu apa yang Anda lakukan pada tanggal 11 Dzulhijjah tadi di atas. Sama ya, berarti jika Anda tergesa-gesa karena ada hajat, Anda boleh tinggalkan Mina tanggal 12 Dzulhijjah. Ingat, jangan sampai kedapatan waktu maghrib. Jika kedapatan maghrib sementara masih di Mina, maka harus bermalam lagi. Jika selesai melempar tanggal 13 Dzulhijjah dan inilah yang afdal, maka Anda dianggap telah menyelesaikan ibadah haji. Semoga ibadah hajinya ikhlas dan mabrur, ya. Kemudian yang 11 adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Apa tawaf? Iya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Oke. Tawaf wada hukumnya wajib dilakukan jika seseorang sudah hendak bersafar meninggalkan kota Makkah. Karena apa? Karena tawaf wada ini termasuk wajib haji. Kota kenangan dalam beribadah dan taat kepada Allah. Semoga Allah masih perkenanan kita kembali lagi ke Makkah. Alhamdulillah. Lakukan tawaf wada sebagaimana halnya tawaf ifadah dan tawaf umroh, tapi dengan memakai pakaian biasa. Nah, anak-anak, tadi tata cara ibadah haji, sekarang hikmah ibadah haji.
Haji adalah ibadah tahunan yang Allah syariatkan bagi para hambanya, mempunyai berbagai manfaat yang besar dan tujuan yang besar pula, yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, di antara hikmahnya apa saja? Yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah. Kemudian yang kedua, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga. 3, saling mengenal dan saling menasehati, karena kita berkumpul orang sedunia di sana. Yang keempat, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Yang kelima adalah menolong dan berbuat baik kepada orang miskin, ya, dengan cara tadi ya, menyembelih kambing dan sebagainya. Kemudian yang keenam, menyembelih kurban. Nah, anak-anak, itu tadi tata cara ibadah haji ya. Nanti pertemuan berikutnya manasiknya, oke? Dan hikmahnya tadi sudah kalian pelajari ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.